Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Taurus tentang energi asmara, pikiran dan perasaan dia saat ini ke kamu ya. Dan sebelum aku mulai reading, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian bahwa readingannya terundur ya teman-teman. Seharusnya ini memang energi untuk pertengahan bulan sih sebetulnya, tapi karena ada beberapa hal di luar dugaan, di luar prediksi, ya terpaksa ini harus mundur dulu ya. Dan terima kasih buat support dan doanya buat teman-teman ya, dari teman-teman juga. Alhamdulillah proses anakku bisa sembuh, bisa keluar dari opnam ya, DBD, sehingga saat ini aku bisa reading kembali untuk kalian semua. Thanks banget. Oke, kalau nggak ada dukungan dan doa juga dari kalian, ini prosesnya mungkin nggak bisa secepat ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman di sini, energi ini sifatnya adalah general ya buat teman-teman. Jadi nggak semua harus resonate untuk para Taurus di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Nah ini juga ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu ya. Oke. So kali ini aku mau reading juga buat teman-teman. Energi ini bisa terbalik atau vice versa. Oke, aku mau cek dulu untuk energi zodiak, energi asmara. Zodiak Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Turn your heart light, reveal all time when you experience love. Suruh membuka hati kamu. Oke, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi ya. Kita lihat dulu. Ada ask for help. What do you real? Bingung ya. Aku lihat ada situasi kebimbangan dalam diri kamu untuk Taurus. Everything has a gift. Oke. Kebimbangan kamu mungkin saja segala sesuatu itu tentang take and give sih sebetulnya, segala sesuatu ya. Tapi gini, ada beberapa hal positif yang sedang Taurus alami saat ini, dan juga ada segi negatif ya. Kita ngomong masalah kebahagiaan. Kita nggak pernah tahu apa yang sudah terjadi di kelak ya buat kamu. Tetapi di sini ada pesan ya buat Taurus di sini, bahwa sebetulnya jika kamu bisa membuka hati kamu ya, membuka nggak tahu ya ini membuka hati kepada siapa, apakah kepada orang yang sedang kamu pikirkan sekarang ini bisa saja everything has a gift. Jadi apa ya, miracle and blessing. Berarti ada kemungkinan sebetulnya kamu bisa bahagia terhadap seseorang yang mungkin saat ini ada di hadapan kamu, di depan mata kamu, atau yang sedang kamu pikirkan. Cuman mungkin kamu masih belum bisa membuka hati kamu kepada orang tersebut. Ini bisa saja seperti itu. Atau bisa juga kita ngomong masalah turn on your heart light. Gini, masa lalu jadikan suatu pelajaran ya. Sebetulnya gini, aku melihat juga ada situasi dari masa lalu yang membuat kamu ketakutan di sini. Ada segi dari masa lalu yang membuat kamu ini belum bisa memaafkan, belum bisa membuka hati, belum bisa. Nah ini ya, ada suatu kejadian di masa lalu di sini, experience. Jadi kita ngomong masalah apa yang sudah terjadi ini seharusnya menjadi pengalaman hidup ya teman-teman. Turn on your heart light. Jadi pengalaman hidup sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat di sini. Di sini aku melihat juga ada semacam kebimbangan kamu, apa yang sebetulnya gini, apa sih yang kamu inginkan sekarang Taurus? Apa sih yang kamu mau sekarang Taurus? Apa sih yang sedang kamu fokuskan? Apa sih yang menjadi tujuan kamu sekarang? Nah, ini yang seharusnya kamu fokuskan ya. Mungkin dalam beberapa hal di sini kayak kamu membutuhkan bantuan atau bahkan mungkin support ya. Mungkin saat ini yang kamu butuhkan adalah support seseorang. Nah, yang kamu butuhkan saat ini adalah support seseorang yang sedang kamu pikirkan.
ya, ask for help. Jadi kita ngomong masalah what you really need. Bisa saja sekarang ini itulah yang menjadi pemikiran kamu terhadap seseorang yang sedang kamu fokuskan. Ada suatu pertanyaan ada suatu pertanyaan dalam pemikiran kamu, ya, pemikiran kamu, pertanyaan kepada orang yang sedang kamu pikirkan, apa sih yang kamu mau dari aku? Ya, mungkin ini yang kamu tanyakan ya. Sebetulnya mau kamu itu apa? Kamu itu maunya apa dari aku? Kamu itu yang kamu butuhkan dari aku tuh apa? Sebetulnya apa sih yang kamu mau? Nah, ini loh. Ya, kalau ada apa-apa kamu bilang, kalau ada apa-apa kamu lebih baik terus terang. Kalau ada apa-apa lebih baik kamu ngomong apa adanya. Nah, ini loh. Ya. Ini yang membuat kamu itu kayak sulit untuk memahami dia, sulit untuk ngertiin dia, sulit untuk apa sih ya sebetulnya yang ada dalam pikiran kamu sekarang, apa sih yang sebetulnya ada yang terjadi sama kamu. Kalau ada apa-apa itu yang kamu inginkan ya, jadi kayak keterbukaan dia sama kamu ya, what do you really need. Makanya di sini kadang-kadang itu yang membuat kamu bingung, karena kamu juga bingung dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan. Gue harus kayak gimana sih cara untuk menyesuaikan diri sama kamu, gue harus kayak gimana sih untuk saat gue harus berhadapan sama Allah, saat gue harus terkoneksi sama Allah, saat gue harus dealing sama Allah, gue harus apa sih yang harus gue lakukan ya. Karena gue sendiri nggak ngerti apa yang terjadi sama Allah, apa yang lo lakukan sekarang ini, apa yang terjadi, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, karena aku nggak ngerti gitu loh ya. Ini loh, karena segala sesuatu yang kamu paling penting di sini adalah take and give itu juga ya. Everything has a give. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap seseorang yang kamu sayangi, apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya. Makanya kamu di sini sempat bingung apa yang harus kamu lakukan. Bisa saja kamu di sini kayak serba salah ya teman-teman, kayak kamu serba salah tentang apa yang kamu lakukan terhadap orang yang kamu pikirkan, karena kamu sendiri nggak ngerti ya, karena kamu sendiri nggak ngerti. Nih, ini bisa saja seperti itu. Oke, aku lihat dulu ya. Ini bisa juga seperti itu. Jadi kayak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kamu seputar dia. Ya, apa sih mau kamu sebetulnya? Apa sih yang menjadi tujuan kamu sebetulnya? Apa sih pikiran kamu? Apa sih yang sudah terjadi? Terus gue harus kayak gimana sih? Kayaknya gue jadi serba salah deh. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini bisa juga seperti itu ya buat teman-teman di luar sana. Kamu juga ingin dalam posisi kamu bersama dia itu ada miracle and blessing ya, ada kebahagiaan, endingnya juga menyenangkan, endingnya juga baik buat kamu, baik buat dia. Terus kita ngomong masalah take and give-nya itu juga ada. Nah, biar kamu itu bisa menjadi diri kamu sendiri saat kamu, nah jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan terhadap dia. Karena di sini aku melihat juga ada situasi kamu tuh belum paham ya teman-teman tentang pikiran dia, perasaan dia, karakter dia, bisa juga seperti itu, atau banyak perubahan yang sedang terjadi sama dia sehingga kamu sendiri nggak tahu apa yang harus kamu lakukan di sini untuk Taurus. Oke, aku mau cek dulu di sini untuk energi asmara, pikiran dia terhadap zodiak Taurus. Aku lihat ada Five of Wands, Knight of Pentacle. Aku lihat ada Seven of Cup, ada Two of Cup. Ya, ini loh ya, yang bikin kamu mungkin gelisah juga ya. Jadi kayak bingung juga ya di sini. Kamu mencoba untuk memahami dia, tapi kenapa sulit ya? Nah ini, oke, aku lihat dulu energi asmara perasaan. Oke, energi asmara perasaan dia terhadap zodiak Taurus. Oke, Ten of Swords, Two Swords, Six of Cups, Seven of Wands. Ada The Sun ya teman-teman di sini. The Sun ini bisa saja tentang sebetulnya hubungan kalian ini gini ya. Kalau kita ngomong masalah
positive mindset ya. Kita ngomong masalah positive thinking, kita ngomong masalah sebetulnya kalau ngomong masalah dosen itu pencerahan itu selalu ada. Makanya di sini kita ngomong masalah miracle and blessing. Terus aku juga lihat ada sun di sini ya. Berarti intinya sebetulnya hubungan kalian itu bisa menjadi yang lebih baik. Intinya seperti itu. Ya, bisa menjadi yang lebih baik di sini. Cuman karena ada situasi, kita lihat dulu. Nah, ya, ada apa ini? Pasti ada sesuatu. Sebetulnya hubungan kalian ini bisa kedepannya bisa lebih baik loh. Tetapi bisa terjadi sesuatu jika ada masalah di keduanya. Oke, Five of Wands ini menandakan tentang pikirannya. Kita ngomong masalah pikiran yang lagi nggak emosionalnya lagi nggak stabil. Ini bisa juga loh teman-teman ya. Jadi pikirannya lagi nggak stabil ya, di sini bisa juga di sini. Oke, Five of Wands. The Sun. Oh, baiklah. Gini, seperti tadi ya, waktu kamu menanyakan sesuatu tentang dia, bahwa kamu nggak bisa ngerti ya apa sih yang dia mau, kenapa sih dia bisa begini, kenapa dia begini, kenapa sih susah untuk diatur, mungkin juga seperti itu ya, atau sulit untuk pegang dia, sulit untuk memahami dia, atau sulit untuk kayak nangkep dia, atau bahkan macam-macam ya. Karena di sini aku melihat langsung besannya 2 ya buat teman-teman. Bisa saja dia memang tipikal karakter seseorang yang sulit untuk digapai sama kamu, atau tipikal seseorang yang sulit kamu pahami. Pergerakan dia bisa saja sulit kamu tebak ya teman-teman di sini. Pergerakan dia sulit untuk kamu tebak. Ini yang kadang-kadang membuat kamu ini bingung ya. Sebetulnya mau kamu tuh apa? Tujuan kamu tuh apa? Apa sih yang kamu butuhkan? Apa sih yang kamu mau gitu loh. Please deh, kamu tuh harus ngomong, gue harus kayak gimana. Nah, sedangkan dia mungkin saja, aduh gue juga nggak tahu nih, pokoknya lu percaya aja sama gue, atau lu lebih baik kayak gini sih sama gue. Nah ini ya, sekali lagi ini sifatnya bisa terbalik ya, atau vice versa. Knight of Pentacle. Gini teman-teman, di saat aku melihat, aduh tuh kan take and give ya. Ini kayaknya ada beberapa pikiran dia ya. Jadi memang di sini aku melihat atau bisa saja seperti ini. Tanpa kamu sadari ya, mungkin secara ekonomi ya kamu mungkin lebih baik. Ada sesuatu, nggak harus ekonomi ya teman-teman. Aku melihat dia menilai kamu tuh ada sesuatu yang lebih baik daripada dia, yang membuat dia ini merasa insecure juga. Nah, ada sesuatu yang dimana membuat dia kamu tuh lebih baik daripada dia. Bisa karena materi, bisa karena kedudukan, bisa karena kita ngomong masalah yang lain ya, yang lebih baik dari dia, membuat dia itu kayak merasa insecure. Nah, ini loh. Padahal kamu ini orangnya, jadi kamu ini orangnya positif aja sih semuanya gitu ya. Kalau menurut kamu bisa juga. Tapi itu tadi, kenapa sih lu kayak gini gitu loh? Apa sih yang perlu gua bantu sebetulnya gitu ya. Nah, sedangkan dia sendiri, kita ngomong masalah Nine of Pentacle ini itu kayak merasa bahwa gue nggak bisa berbuat apa-apa sama lo, gue nggak bisa kayak kasih apa-apa sama lo, gue nggak bisa sebaik lo, gue nggak bisa nggak bisa lo kayak nggak bisa lo andalin dalam hal materi. Nah ini loh, dia merasa seperti itu sama kamu ya teman-teman. Kadang-kadang dia itu pikirannya kayak nggak stabil, atau kayak ada semacam apa ya, pikirannya kayak bentrok-bentrok sendiri, bisa juga seperti itu ya. Banyak kali sebetulnya yang dia bingung, terus terang ya teman-teman. Di sini dalam pikiran dia itu, gue juga pingin kayak gini, gue juga pingin kayak gini, gue juga pingin kayak gini, tapi gue juga bingung apa yang harus dia lakukan. Nah ini loh ya, aku melihat ada semacam kebimbangan juga apa yang harus dia pilih di sini. Makanya gini, aku melihat mungkin dia ingin menyetarakan diri sama kamu, atau bisa saja kalaupun ini bukan tentang kamu lebih baik, tetapi memang orang ini intinya itu apa ya, dia itu memang orangnya kalau udah semangat ya, kita ngomong masalah semangat dalam hal masa depan itu lagi semangatnya ya teman-teman. Di sini dia dalam masa kayak benar-benar lagi berjuang, apalagi mungkin dari segi
entah itu karirnya, entah itu apa, itu udah lagi dalam masalah ya teman-teman. Makanya dia lagi fokus ke situ. Seolah-olah dia di sini kayak cuekin kamu, teman-teman ya. Apalagi mungkin banyak hal yang dia tidak bisa sampaikan ke kamu. Ada beberapa hal yang mungkin dia tidak bisa beri apa ya, bicarakan sama kamu di sini. Tetapi kalau kita ngomong masalah hati, sebetulnya dia sayang sama kamu, teman-teman di sini ya. Two of Cups. Oke, tapi itu tadi ya, walaupun ada perasaan dari dia ke kamu, cuman dia kayak butuh kerjasamanya sama kamu ya. Dia kayak butuh kerjasama, jadi butuh pengertian juga dari kamu. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa dia sampaikan ya. Tetapi di sini aku memang melihat ada beberapa masalah yang sedang terjadi sama dia, dan aku juga melihat ada situasi di mana dia juga belum bisa memberikan banyak hal sama kamu. Aku melihat juga dia masih belum bisa memberikan banyak hal sama kamu, belum bisa diandalin untuk saat ini ya. Kalau aku lihat belum bisa diandalin. Tetapi makanya di sini aku melihat ada situasi memang harus banyak yang harus dia fokuskan. Ini aku melihat banyak kayak gue harus begini, gue nggak tahu ini, gue harus kayak gini, banyak sekali keinginan dia, tapi dia juga bingung, atau banyak sekali hal-hal yang ada di hadapan dia sehingga dia saat ini tuh nggak tahu apa yang harus dia lakukan, teman-teman ya. Makanya kadang-kadang dia itu kayak sempet bingung sendiri apa yang harus dia lakukan. Gue harus kayak gimana nih sekarang nih. Makanya dia itu kayak butuh support dari kamu. Kalau bukan support, jadi kayak support itu nggak harus dengan melalui dia curhat sama kamu, teman-teman. Ini nggak harus ya. Support itu bisa diberikan dengan banyak hal. Nah, support itu bisa diberikan banyak hal. Contoh, kita ngomong masalah, semoga aja lo baik-baik aja. Atau walaupun dia nggak ngomong, tapi kamu selalu dukung dia dari kata-kata, nggak harus dengan dia curhat ya teman-teman. Sebetulnya yang dia inginkan adalah suatu kerjasama di sini, dan kestabilan emosional. Dia lagi butuh ketenangan juga, ini bisa juga ya, karena aku melihat pikiran dia juga lagi emosional nggak stabil. Ini bisa bahaya banget kalau kamu berusaha untuk terus nge-push dia masuk ya, berusaha untuk dia itu kayak apa sih, bilang dong. Ini malah membuat dia nanti bukannya tambah tenang, bisa tambah kacau pikirannya. Ini bisa juga terjadi seperti itu. Makanya di sini kayak banyak pertanyaan, gue harus kayak gimana ya. Kalau ini menjadi pertanyaan kamu, dia hanya butuh kamu bisa ngertiin dia dalam posisi yang seperti ini. Kalaupun dia nggak bisa ngomong, kalaupun dia nggak bisa curhat, ataupun kalau dia nggak banyak bicara sama kamu, yang dia butuhkan hanyalah udah kamu duduk, kamu percaya aja sama gue, ada banyak hal yang harus gue selesaikan, atau ada banyak hal yang harus gue lakukan ya. Ada banyak hal yang harus kita evaluasi juga. Nah, mungkin kalau ini tentang permasalahan asmara, memang yang harus dia fokuskan, dia itu kayak berusaha untuk kamu ya, dia menginginkan kamu tuh untuk evaluasi, sama-sama saling evaluasi biar hubungan di sini tuh balance. Seperti evaluasi seperti aku bilang tadi, bukan dengan dia curhat, bukan dengan cara dia itu kayak gue tuh ada masalah kayak gini, nggak harus dengan seperti itu. Tetapi dengan support dari kamu aja, itu yang paling penting, intinya seperti itu ya teman-teman. Oke. Terus aku juga melihat di sini intinya yang dia butuhkan sekarang adalah kestabilan emosional dia. Ya, banyak hal yang harus dia evaluasi kembali dalam kehidupan dia ya, seputar asmara. Kalaupun ada sesuatu yang nggak baik dari dia, ada sesuatu yang salah dari dia, ini kayaknya perlu dievaluasi juga dari dia. Nah ini ya, biar hubungan kalian ini kedepannya bisa lebih baik, intinya seperti itu. Atau bahkan ini untuk kalian berdua ya teman-teman, dengan hadirnya The Justice, ada sesuatu yang perlu dievaluasi dari kalian berdua, cara kalian berkomitmen atau cara kalian menjalani hubungan di sini. Oke, aku lihat juga ada Ten of Swords ya. Ten of Swords itu melambangkan tentang apakah hubungan di sini juga ada beberapa yang sudah berakhir. Nah, itu tadi. Walaupun ini sudah berakhir, memang ada sesuatu yang harus dievaluasi kembali di kalian berdua ya, teman-teman. Karena tadi aku lihat juga ada beberapa hal yang bikin berantem karena sesuatunya berbeda ya. Yang satunya berpendapat begini, yang satunya menginginkan, aku itu tadi nggak harus dengan curhat.
ya, gak harus dengan curhat. Dia merasa gak perlu curhat, yang penting lu itu percaya sama gua. Gak harus, biasanya ya, maaf ya, ini energi seseorang itu berbeda-beda ya, hanya butuh kayak kamu datang, hanya butuh kayak kamu tuh apa, hanya butuh kayak kata-kata yang lemah lembut. Biasanya untuk laki-laki yang dibutuhkan, aduh nyaman banget nih kata-katanya, itu kadang-kadang udah membuat energinya dia pulih. Jadi nggak harus dengan dia curhat, bisa juga seperti itu. Karena aku melihat juga banyak berantemnya di sini, karena merasa kamu ini pergerakan dia sulit ditebak. Itu tadi ya, pergerakan dia sulit ditebak, terus dia kayak gimana, seperti apa, itu kayak kamu nggak ngertiin. Bukan nggak ngertiin, tapi nggak ngerti tentang dia. Akhirnya banyak perdebatan di sini. Nah, ini bisa juga mengakibatkan hubungan kalian ini jadinya putus, bisa juga ya. Tetapi gini, oh ada kejadian sih, oke. Yang kutakutkan ini bisa juga kamu yang memutuskan dia ya teman-teman, karena mungkin kan ada sesuatu kayak kamu nggak ngerti ya, kayak mungkin lelah atau kayak gimana, kamu nggak ngerti. Tetapi di sini aku melihat kondisi dia memang lagi terpuruk ya teman-teman. Kondisi dia lagi benar-benar terpuruk di sini. Kadang-kadang dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Perasaan dia galau terus terangnya. Ataupun hubungan ini pernah sempat ada guncangan. Aku melihat ada suatu kehidupan dia yang penuh dengan guncangan. Tunggu sebentar ya. Di antara hati atau masa depan, di antara asmara atau masa depan, itu seperti aku bilang, dia sempat bingung ya di sini untuk bisa membagi waktu sama kamu. Tapi dia itu kayak, gue minta maaf banget, gue nggak bisa ngasih apa-apa sama lo, tapi gue hanya butuh saat ini gue pingin sendiri, gue ingin fokus dengan masalah gue juga. Ya benar banget. Ini kayaknya memang dia lagi masa-masa terpuruk ya teman-teman. Kalaupun ini tentang energi perasaan, terus terang, kalau kamu yang memutuskan hubungan di sini, dia lagi ngedrop nih, terus terang ya, dia lagi merasa kehilangan. Kadang-kadang, why, kenapa sih harus masalah kayak gini, lu udah putusin hubungan? Kenapa sih dalam kondisi seperti ini aja lu udah kayak putusin hubungan? Nah, ini juga bisa ya. Dia tuh sebetulnya ingin kembali sama kamu, teman-teman. Memang penuh dengan perjuangan di sini kalau aku lihat hubungan kalian. Oke, dia sebetulnya ingin kembali ya. Aku nggak ngerti di sini. Karena kita mau masalah perasaan cemas, waspada, kadang-kadang dia itu kayak merasa bahwa apa lu di sana baik-baik aja. Alasan lu putusin dia apakah karena dia nggak bisa ngasih waktu sama kamu? Alasan kamu putusin dia apakah karena dia belum bisa memberikan banyak hal tentang sama kamu? Ini yang kadang-kadang buat dia tuh sedih juga ya. Kadang-kadang dia juga nggak ngerti apa yang harus dia lakukan di sini. Sebetulnya dia bukan tipikal orang yang memang mudah untuk, atau bukan tipikal orang yang segala sesuatu harus di-share sama kamu sih sebetulnya. Kadang-kadang dia itu kayak merasa, gue harus kayak gimana sih? Nah ini loh, menurut dia ya teman-teman, kadang-kadang kamu tuh sulit untuk dikasih tahu. Nah itu tadi ya, sama-sama merasa diri yang paling benar. Menurut dia benar, menurut kamu benar. Ini yang kadang-kadang menjadi bentrokan-bentrokan tersendiri ya. Nih, jadi merasa pendapat masing-masing ini yang paling benar. Menurut gua yang paling benar, dan menurut dia yang paling benar. Ini juga menjadi situasi yang gak baik ya kalau menurut aku. Terus aku juga melihat juga ada situasi gimana ya, ego masing-masing ya. Jadi kayak mungkin saja ya teman-teman, untuk kalian di sini merasa bahwa dia aja nggak butuh gua, ngapain gua butuh dia gitu loh. Bisa saja dia juga seperti itu ya. Jadi kayak merasa sama-sama nggak ada yang ngalah. Nah ini, tetapi kalau ngomong masalah perasaan nggak seperti itu. Mungkin secara karakter kayaknya dia orangnya kuat, tangguh, kayak dia benar-benar kayak gimana. Tetapi sebetulnya ada kecemasan dari dia ya. Kadang-kadang dia juga kepoin kamu di sini. Nah, aku melihat ada situasi-situasi di masa lalu yang masih dia ingat ya. Aku melihat ada situasi-situasi di masa lalu yang selalu dia ingat, yang selalu dia
apa ya, kenang di sini. Tuh kan. Ada yang cukup keras kepala, ya udah, kalau udah putus ya udahlah gitu loh. Ini sebetulnya kalau kalian ini sama-sama punya perasaan satu sama lain, cuman sama-sama ya udah, mau dianya sendiri kayak gini kenapa juga, nah dia juga kayak gitu. Ini sama-sama ya, kalau menurut aku sama-sama berpihak pada ego masing-masing, bisa juga seperti itu ya, kayak seolah-olah tidak membutuhkan satu sama lain, sebetulnya itu saling membutuhkan, bisa juga seperti itu kalau aku lihat ya. Karena aku melihat juga sama-sama desan di sini, sama-sama memiliki merasa diri yang paling benar, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi menurut aku itu untuk Taurus. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.